Bagaimana jika sebuah gunung api yang memiliki kaldera, ternyata di dalam kaldera tersebut terdapat kaldera yang lain? Ya, jadi seperti ini. Berdasarkan data, Indonesia saat ini memiliki 127 gunung api aktif dan merupakan yang terbanyak di seluruh dunia. Dari 127 gunung api tersebut, terdapat 69 diantaranya yang statusnya diawasi oleh PVMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Dengan banyaknya jumlah gunung api yang ada di Indonesia, tentu saja terdapat berbagai fenomena vulkanik di Indonesia. Salah satunya adalah kaldera. Kaldera berasal dari bahasa Spanyol yang berarti wajan, atau dalam bahasa Portugis yang berarti kuali. Dalam disiplin ilmu vulkanologi, kaldera merupakan sebuah kenampakan pada bagian puncak gunung api yang cekung atau seperti wajan. Kaldera terbentuk akibat sebuah letusan atau rangkaian erupsi gunung api, di mana erupsi tersebut menyebabkan kerucut dan atau tubuh gunung api hancur atau runtuh, sehingga meninggalkan sebuah jejak cekungan besar di bagian puncak gunung api yang dikelilingi oleh tebing-tebing vertikal yang tinggi menjulang. Salah satu kaldera di Indonesia yang sangat terkenal adalah kaldera Gunung Tengger, yang di dalamnya terdapat Gunung Bromo, Bukit Teletabis, dan lautan pasir. Selain kaldera Gunung Api Tengger, di Indonesia sebenarnya masih banyak gunung api lain yang memiliki kaldera, baik yang berukuran kecil maupun yang berukuran besar. Namun dari sekian kaldera gunung api di Indonesia, terdapat satu kaldera yang sangat unik, di mana terdapat sebuah gunung api yang memiliki kaldera, dan di dalam kaldera tersebut terdapat kaldera lagi. Selain itu, gunung api tersebut juga memiliki status yang masih aktif. Kaldera yang dimaksud adalah kaldera Gunung Batur. Gunung Batur merupakan sebuah gunung api yang secara administratif berada di Kabupaten Bangli di Provinsi Bali, Indonesia. Gunung Batur memiliki ketinggian 1717 mdpl yang terletak pada kerucut gunung api Batur yang berada di dalam kaldera Batur. Erupsi terakhir yang tercatat pernah terjadi pada tahun 2000, sehingga gunung api Batur tergolong sebagai gunung api tipe A, serta aktivitas vulkaniknya perlu diawasi. Sebenarnya, secara geologi, formasi batuan gunung api Batur hanyalah di sekitar kumpulan kerucut gunung api yang berada di sebelah barat laut Danau Batur. Selebihnya, di sekitar kaldera dan tubuh gunung api Batur merupakan batuan dari kelompok gunung api lain yang berumur lebih tua. Namun, kita gunakan saja sebutan secara umum, yaitu Gunung Batur Purba, biar lebih mudah dipahami. Pembentukan kaldera Gunung Batur diawali oleh adanya gunung api Batur Purba yang sudah mulai terbentuk pada pertengahan kala Pleistosen atau sekitar 780.000 sampai 128.000 tahun yang lalu. Menurut Kamerling, Gunung Batur Purba awalnya memiliki ketinggian lebih dari 3000 mdpl dan masih berbentuk kerucut serta belum memiliki kaldera, atau hampir 2 kali lipat dari tinggi Gunung Batur saat ini. Ya wajar sih melihat kaldera yang sebesar itu. Tentu saja ketinggian asli gunung apinya jauh lebih tinggi. Sekitar 29.300 tahun yang lalu terjadi erupsi besar pada Gunung Batur Purba. Erupsi Ignimbrит Gunung Batur Purba mengeluarkan awan panas yang mengandung batu apung berkomposisi dasit. Menurut Igan Sutawijaya, erupsi tersebut melontarkan sekitar 84 km kubik batuan dasit yang disebut sebagai Ubud Ignimbrит. Erupsi tersebut menyebabkan sebagian tubuh gunung api Batur Purba hancur. Pasca erupsi tersebut, terjadi kekosongan pada kantung magma yang berada di bawah Gunung Batur Purba.
magma telah keluar ke permukaan bumi akibat erupsi tersebut. Hal itu menyebabkan adanya ruang kosong yang cukup besar pada kantong magma. Di sisi lain, di atasnya masih harus menopang tubuh Gunung Batur Purba. Akhirnya, karena tidak mampu lagi menopang tubuh Gunung Batur Purba, bagian tengah dari Gunung Batur Purba runtuh ke bawah dan memenuhi kantong magma yang sebelumnya kosong akibat erupsi. Akibat peristiwa ini, terbentuklah sebuah kaldera pertama Gunung Batur, yang akan kita sebut sebagai kaldera pertama. Kaldera pertama memiliki dimensi panjang 13,8 km dan lebar 10 km, atau dengan kata lain memiliki luas kurang lebih sebesar 102 km persegi. Kedalaman kaldera pertama atau dinding terjal yang mengelilingi puncak Gunung Batur memiliki kedalaman lebih dari 400 meter. Selain kaldera pertama, peninggalan dari erupsi Gunung Batur Purba pada 29.300 tahun yang lalu juga meninggalkan sebuah kerucut purba yang disebut sebagai Gunung Abang atau Gunung Ambang dengan ketinggian 2152 mdpl yang berada di sisi timur kaldera Gunung Batur. Pasca kekosongan kantong magma pada Gunung Batur Purba tidak lantas menyebabkan gunung tersebut menjadi mati atau tidak aktif. Nyatanya, dapur magma Gunung Batur Purba masih terus aktif. Hal ini menyebabkan terbentuknya kubah lava baru yang berada di tengah kaldera Gunung Batur Purba. Adanya kubah lava baru yang berada di kaldera Gunung Batur Purba tentu saja menyiratkan bahwa adanya potensi erupsi pada gunung tersebut di kemudian hari. Dan benar saja, pada 20.150 tahun yang lalu, Gunung Batur Purba erupsi lagi. Erupsi tersebut terjadi pada kawah besar yang saat ini berada di sekitar Danau Batur. Letusan Gunung Batur Purba tersebut memuntahkan sekitar 19 km3 ignimbrite yang memiliki komposisi yang sama dengan letusan sebelumnya. Material erupsi tersebut dikenal sebagai Gunung Kawi Ignimbrite. Dampak erupsi tersebut memicu terjadinya kolaps yang kedua kalinya pada tubuh Gunung Batur Purba. Sehingga terbentuklah kaldera lagi di dalam kaldera pertama, yang kita sebut sebagai kaldera kedua. Kaldera kedua memiliki dimensi panjang maksimum 7,5 km dan lebar 2,5 km, atau seluas kurang lebih 55 km persegi. Kaldera kedua ambles sekitar 120-300 meter di bawah kaldera pertama. Selain jejak berupa kaldera kedua, sisa dari erupsi tersebut meninggalkan dua bekas kerucut gunung api yang saat ini disebut sebagai Bukit Payang dan Bukit Bunbulan, di mana tubuh kedua kerucut tersebut ambles hampir setengahnya. Di sisi lain, bagian kaldera kedua yang memiliki topografi paling rendah, yaitu di bagian tenggara, kemudian terisi air hujan. Air hujan yang terakumulasi selama ribuan tahun akhirnya menjadi sebuah lingkungan danau yang saat ini dikenal sebagai Danau Batur. Sekitar 15.000 tahun pasca erupsi yang membentuk kaldera kedua atau sekitar 5.000 tahun yang lalu, pembentukan kerucut gunung Batur muda terbentuk di tengah kaldera kedua. Kerucut gunung api tersebut berkomposisi basalt sampai andesit basaltik. Kerucut gunung api tersebut saat ini kita kenal sebagai Gunung Batur, dan statusnya masih aktif hingga sampai saat ini. Keunikan geologi Gunung Batur tentu saja tidak hanya menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia, khususnya Bali, tetapi juga menjadi perhatian bagi masyarakat global. Pada tahun 2011, Gunung Batur diajukan menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark Networks. Setelah dilakukan verifikasi pada tahun 2012, akhirnya Gunung Batur dinobatkan sebagai anggota dari UNESCO Global Geopark Networks dan merupakan geopark pertama di Indonesia.
luas area geopark Gunung Batur mencapai 370,5 km persegi, yang tidak hanya mencakup bagian dalam kaldera saja, namun juga bagian luar kaldera atau tubuh Gunung Batur. Selain itu, sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian ESDM telah membangun Museum Gunung Api Batur yang sudah ada sejak tahun 2007. Dari museum ini, pengunjung bisa melihat 3 kerucut Gunung Batur yang berderet dari timur laut ke barat daya. Dengan diresmikannya Gunung Batur sebagai bagian dari UNESCO Global Geoparks, tentu saja tidak hanya untuk bertujuan pada program konservasi saja, tetapi juga sebagai sarana edukasi terkait keunikan geologi wilayah Gunung Batur, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lewat sektor pariwisata. Selain karena keindahan alamnya, ada satu tradisi yang sangat ikonik di wilayah Gunung Batur, yaitu tradisi pemakaman. Di bagian timur Danau Batur, terdapat sebuah desa yang disebut sebagai Desa Trunyan yang dihuni oleh suku Bali Aga, atau penduduk asli. Umumnya, masyarakat Hindu Bali melakukan kremasi pada jasad orang yang sudah meninggal pada upacara ngaben. Namun, hal ini tidak berlaku bagi warga Desa Trunyan. Mereka hanya meletakkan jenazah orang meninggal di atas batu yang berada di bawah pohon teru menyan. Walaupun tidak dikubur atau dikremasi, nyatanya jenazah tersebut tidak berbau dan tidak dikerubungi oleh lalat. Hal ini disebabkan pohon teru menyan mampu menetralisir bau dari mayat yang sudah membusuk. Jadi, jika kalian nanti berkunjung di Desa Trunyan, terutama di area pemakaman, jangan kaget jika menemui banyak tengkorak manusia. Balik lagi soal kaldera Gunung Batur. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang menarik didiskusikan. Karena status Gunung Batur masih aktif, dan tentu saja ada potensi untuk meletus atau erupsi lagi. Jika Gunung Batur suatu hari nanti erupsi lagi, apa mungkin bisa menciptakan kaldera lagi? Jadi ada 3 kaldera yang bertingkat. Gimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar. Sekarang saatnya baca komentar warga bumi. Let's go. Dari @Ridwan Suherman 4237. Bahas Gunung Tangkuban Perahu di Bandung. Di channel lain cuma dongengnya doang yang dibahas. Kenapa? Tidak percaya dengan dongengnya? Ya, saya masukkan list dulu. Nanti kapan-kapan kita bahas. Nice. Next. Dari @hanabi_the_goddess 2076. Saya dari Ruteng Flores, Min. Cuman saat Gunung Namparnos atau anak Naranaka meletus saya belum lahir. Hihi. Pengen tahu meletus lagi? Kalau pengen nanti saya suruh meletus. Gak bercanda. Nice, terima kasih. Dari @user IF8ZK4HI2V. Kak, bahas dong kenapa di negara kita masih percaya santet, tenaga dalam, dan lain-lain. Ini kan cerita bumi. Emangnya Anda pikir ini channelnya pesulap merah? Kita nggak bahas gituan, men. Sorry. Next. Dari @jejak bagus. Coba Telaga Sarangan, Min. Seingat saya Telaga Sarangan itu sebenarnya calon kawah dari Gunung Lawu. Entah calon kawah atau kawah yang nggak jadi ya, saya agak lupa. Tapi coba nanti kapan-kapan saya bahas tentang telaga-telaga vulkanik atau sejenisnya lah. Oke, nice. Next. Dari @user FU5Y1L6BG7J. Salah satu dampak sedimentasi Sungai Bengawan Solo sebelum penggalian kanal hilir sungai adalah bersatunya Pulau Mengare ke Pulau Jawa. Kalau dilihat dari Google Maps kelihatan banget daratan Mengare berbentuk kayak pulau. Di Mengare ada beberapa bangunan tua zaman Belanda dan di utara Mengare ada reruntuhan benteng Belanda. Ya, jadi Mengare itu pulau sendiri memang. Bukan pulau hasil sedimentasi
Bengawan Solo. Mengare itu memang pulau dan itu pulau kars atau pulau kapur. Jadi agak beda. Sedimentasi kan umumnya kan warnanya, tanahnya nanti warnanya coklat karena itu memang kan lumpur. Nah, sementara di Mengare kan terkenalnya kan pantainya pantai putih atau pasir putih. Nah, pasir putih itu asalnya dari batu kapur. Karena Mengare itu pulau kars. Jadi Mengare itu memang pulau, bukan memang pulau yang ada daratannya memang. Bukan hanya pulau hasil sedimen, tapi memang pulau sendiri. Nice. Next. Udah gitu aja. Terima kasih yang udah subscribe, yang udah nonton, yang udah komen. Seperti biasa, jika kalian punya pertanyaan atau request konten selanjutnya, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. See you next time.